coaching. Yang pertama itu pada coaching kali ini antara coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan penilaian ya Bu ya. Oke. Nah, terus juga apakah Ibu sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Tentu bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, tentu jangan lupa Bu disesuaikan ya Bu ya dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coachingnya. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu itu, punten Ibu ya, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Iya Ibu ya, saya itu kan kemarin sudah belajar tentang coaching, sudah praktek mencoba tentang coaching. Dan kemampuan yang akan saya maksimalkan itu menggali pertanyaan yang berbobot itu. Selain itu ada lagi enggak? Untuk selebihnya saya akan juga maksimalkan di mindfulness ya, kesadaran penuh gitu. Tapi saya utamakan kepada pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi fokusnya ke pertanyaan Ya, berbobot ya. karena dengan memberikan pertanyaan berbobot, saya berekspektasi, berharap dapat menggali-gali ide-ide yang dimiliki oleh coach. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin diobservasi itu apa spesifiknya? Yang diobservasi? Itu udah jawab tadi belum? Udah. Tat Bu. Jadi tadi itu Ibu apa? Ibu apa? Pertanyaan berbobot. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baik. Saya juga baik. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal dulu saya akan menanyakan kepada Ibu berbagai pertanyaan. Salah satunya yaitu ingin mendiskusikan rubrik penilaian untuk hari ini. Nah Bu, untuk coaching kali ini antara coach dan coach akan saya amati Bu. Dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya Bu? Oke. Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya? Tentu bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Serta jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya Bu, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Ibu itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Nah Ibu ya, dalam kegiatan coaching kali ini saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan berbobot. Dengan memberikan pertanyaan berbobot, saya berharap coach dapat mengeluarkan ide-ide terbaiknya. Dan saya juga ingin memaksimalkan kompetensi mindfulness ya, itu dengan kesadaran penuh gitu. Dari jawaban itu kompetensi mana Bu yang ingin Ibu ingin pelajari lebih spesifik lagi gitu? Lebih kepada menggali pertanyaan berbobot. Jadi kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya harapkan ya Bu ya tercipta dalam coaching ini ialah coaching atau rekan coaching saya bisa menemukan ide-ide atas permasalahan yang dihadapi atau menemukan sendiri solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oke Bu, demikian dulu ya Bu ya untuk observasinya. Sekarang silakan Ibu coaching bersama coach. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana ini Ibu Amini hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Masih semangat ya? Semangat Bu, tapi sedikit kurang bersemangat nih. Saya butuh teman untuk ngobrol, makanya saya panggil Ibu tadi untuk berbincang-bincang ke sini. Kira-kira ada waktu nggak ya Bu? Kira-kira 10 menit aja. Oh iya Bu, mari kita ngobrol bersama ya Bu. Ngomong-ngomong, Ibu Amini apa ya yang mau diobrolkan hari ini?
sedang bingung nih tentang pembelajaran di kelas saya. Pada pelajaran pendidikan Pancasila, materi perumusan dan penetapan Pancasila, murid-murid itu tidak fokus dan tidak antusias nih Bu dalam pembelajaran. Nah, saat saya berikan evaluasi, nilai-nilai mereka di bawah KKM semua. Oh begitu Bu. Jadi saat ini Bu Amini sedang mengalami fase di mana murid-murid tidak fokus dalam pembelajaran Pancasila ya Bu, tentang perumusan dan penetapan Pancasila, sehingga nilai-nilai mereka pun anjlok atau di bawah KKM itu. Iya Bu, saya rasakan kok murid-murid itu kurang paham ya mengenai materi perumusan dan penetapan Pancasila itu. Baik Bu Amini, karena waktu kita tidak panjang, Bu Amini, hal apa yang akan Bu Amini harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi ya Bu ya, dari ngobrol-ngobrol kita ini. Nah, solusi supaya murid-murid di kelas saya fokus dan antusias dalam pelajaran, sehingga nilai mereka itu bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Bu Amini, berarti dari coaching kita kali ini Bu Amini mengharapkan adanya solusi dari permasalahan Bu Amini ya. Ya Bu, supaya murid-murid paham materi saya itu. Nah, saya mengajar sudah menggunakan video pembelajaran ya Bu ya, yang menjelaskan tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Saya juga sudah jelaskan nih, saya jelaskan ulang, tapi saya itu lihat murid kok bosan dan tidak memperhatikan. Nah, endingnya saat penilaian, nilai mereka tidak memuaskan. Oh begitu Bu. Baik Bu Amini, menurut Bu Amini, anak-anak yang memahami, fokus, antusias dan memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila itu yang seperti apa Bu? Bagaimana ya? Menurut saya, murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan itu Bu. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas, misalnya tahu proses alur perumusan dan menetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Bu. Oh baik Bu, berarti idealnya siswa atau murid yang mengerti tentang Pancasila itu seperti apa yang Bu Amini sampaikan ya? Iya Bu, itu sih idealnya. Baik Bu, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya 10. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias dan tidak memahami materi di level 1, menurut Bu Amini, murid-murid di kelas yang Ibu Amini ampuh berada di level berapa? Kalau saya amati rata-rata berada di level 5 sih Bu. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias dan memahami materi, tapi ada sama sekali tidak fokus, ada juga yang tidak antusias dan akhirnya tidak memahami materi yang dipelajari. Baik Bu, seperti apa yang disampaikan Bu Amini bahwa murid-murid Bu Amini ada di level 5. Apakah mungkin murid-murid Bu Amini berada atau mampu berada di level 10? Mungkin bisa Bu, untuk memahami materi perumusan dan penempatan Pancasila berada di level 10, tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan ke angka 8 saja dulu Bu, karena itu perlu proses kan. Oh ya. Kalau tadi pemahaman materi ada di level 8, sedangkan menurut Bu Amini apa sih yang bisa Bu Amini lakukan untuk membantu murid-murid Bu Amini di kelas 6 supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus dan antusias? Itu dia Bu, saya masih bingung nih, mau apa ya Bu? Saya sempat berpikir nih untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bu. Nah, seperti yang saya pelajari waktu lokakarya pendidikan guru penggerak itu Bu. Oh iya Bu ya, bagus itu Bu. Hal-hal yang didapatkan dari
program guru penggerak sekalian bisa diimplementasikan secara langsung di pembelajaran Bu Amini untuk berikutnya. Coba rencana aksinya bagaimana ya Bu? Ya, diawali dengan semester awal ya Bu ya, semester kemarin itu. Nah, saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik nih. Nah, asesmen diagnostik non kognitif gaya belajar ya Bu ya. Nah, saya sudah menganalisis, ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya kinestetik, auditori, dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang perumusan dan pembelajaran Pancasila itu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk mungkin ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu Amini idenya. Assalamualaikum Bu Ijo. Waalaikumsalam Ibu. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya? Alhamdulillah ya Bu. Nah sekarang saya ingin menanyakan Ibu, hal apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan. Yaitu pada saat saya melakukan coaching dengan Bu Amini, indikator yang awal saya ingin maksimalkan satu ya Bu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Amini sehingga saya mampu menggali kompetensi-kompetensi yang belum muncul dari diri Bu Amini. Dengan harapan saya dengan pertanyaan berbobot, kompetensi dan ide-ide baiknya muncul. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching tadi Bu Widio sama Bu Amin itu sudah berjalan dengan lancar dan baik. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Dan juga Ibu sebagai coach juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Amin dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah sekarang kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching bersama dengan Bu Amin yang baru saja Ibu lakukan? Iya, kompetensi secara keseluruhan Bu, saya akan terus belajar mengenai alur tirta Bu. Kenapa saya harus memaksimalkan alur tirta dalam setiap coaching? Betul rasanya saat menerapkan alur tirta di setiap coaching, saya bisa memaksimalkan coach atau bisa memaksimalkan rekan coaching saya untuk menemukan ide dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan lebih dalam lagi sehingga solusi yang diberikan bisa tepat sasaran. Oke, begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Kemudian observasi coaching kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.